Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Saya Zulfina Aulia Ramadhani selaku asisten penanggung jawab dalam pertemuan kali ini akan menjelaskan judul praktikum kita hari ini yaitu pewarnaan dan pengamatan bakteri. Pada judul sebelumnya, kalian sudah mempelajari dan mengamati bagaimana bentuk dan pertumbuhan koloni mikroorganisme pada media. Namun, pengamatan mikroorganisme sesungguhnya dilakukan dengan menggunakan mikroskop karena mikroorganisme yang tampak pada media itu sendiri adalah koloni mikroorganisme itu, bukan sel tunggal mikroorganisme tersebut. Pengamatan sel mikroorganisme seperti bakteri hanya dapat dilakukan dengan bantuan mikroskop dan teknik pewarnaan. Mengapa pengamatan sel bakteri harus diwarnai terlebih dahulu? Itu karena tanpa diwarnai, sel bakteri tidak akan terlihat karena indeks bias sel bakteri hampir sama dengan indeks bias air dan cahaya. Singkatnya, sel bakteri yang tidak memiliki warna tidak akan dapat dibedakan dengan lingkungan tanpa dilakukan pewarnaan. Setelah diwarnai, barulah kita dapat mengamati mana sel bakteri yang ada pada preparat dan mana preparat itu sendiri. Teknik pewarnaan ditemukan oleh Hans Christian Gram yang berkebangsaan Denmark pada tahun 1884 dengan mengamati bakteri Pneumococcus dan Klebsiella. Ia melakukan pewarnaan pada bakteri dengan tujuan untuk meningkatkan visibilitas bakteri pada mikroskop sehingga dapat lebih mudah untuk diamati. Pewarnaan sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pembagian pewarnaan berdasarkan kegunaannya terdiri dari yang pertama yaitu pewarnaan sederhana, adalah pewarnaan yang menggunakan satu jenis zat warna pada preparat ulas. Biasanya digunakan untuk melihat bentuk dan penataan sel. Yang kedua yaitu pewarnaan bertingkat atau diferensial, adalah pewarnaan yang menggunakan beberapa jenis zat warna secara bertahap. Biasanya digunakan untuk membedakan kelompok bakteri. Dan yang ketiga yaitu pewarnaan khusus, adalah pewarnaan yang dipakai untuk melihat struktur mikroorganisme seperti pewarnaan flagel, pewarnaan kapsul, pewarnaan endospor, dan pewarnaan lainnya. Pembagian pewarnaan berdasarkan objek yang diwarnai terdiri dari yang pertama yaitu pewarnaan positif, adalah pewarnaan yang dilakukan dengan mewarnai objek yang akan diamati. Yang kedua yaitu pewarnaan negatif, adalah pewarnaan yang dilakukan dengan mewarnai latar belakang dari objek yang akan diamati. Secara garis besar, tahap-tahap pewarnaan dibagi menjadi 3, yaitu penempatan olesan, fiksasi, dan aplikasi pewarnaan. Penempatan olesan dilakukan dengan mengambil koloni bakteri dan ditempatkan pada objek gelas. Koloni bakteri diratakan dengan menambahkan aqueous untuk menghindari penumpukan sel bakteri. Karena apabila sel bakteri menumpuk, maka pengamatan yang dilakukan dengan mikroskop akan menjadi sulit. Selanjutnya, fiksasi dilakukan dengan cara melewatkan preparat di atas sapi secara berulang-ulang hingga bakteri tampak kering dan menempel pada permukaan preparat. Adapun tujuan dari fiksasi yaitu melekatkan sel pada preparat, membunuh mikroba, meningkatkan daya ikat zat warna terhadap granul protein bakteri, mencegah otolisis atau pecahnya sel karena enzimnya sendiri, serta melepas granul protein bakteri. Setelah itu, zat warna diaplikasikan sesuai dengan struktur yang ingin kita amati. Dalam praktikum ini, teknik pewarnaan yang akan dibahas adalah pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial yaitu pewarnaan Gram, serta pewarnaan khusus yaitu pewarnaan spora. Untuk pewarnaan sederhana dilakukan dengan menambahkan zat warna metilen blue pada preparat bakteri. Pewarnaan sederhana bertujuan untuk melihat bentuk dan penataan dari bakteri. Bentuk bakteri itu dapat didefinisikan sebagai struktur bakteri itu sendiri, apakah dia berbentuk bulat, lonjong, atau bentuk lainnya. Sedangkan penataan bakteri didefinisikan sebagai susunan atau pola bakteri itu sendiri, seperti rantai, tunggal, berkelompok, dan sebagainya. Dengan mengetahui struktur dan penataan, kita dapat mengetahui kelompok bahkan jenis dari bakteri itu sendiri. Yang kedua yaitu pewarnaan diferensial atau Gram. Pewarnaan dilakukan dengan memberi zat warna kristal violet sebagai zat warna utama pada preparat ulas. Kemudian iodin ditambahkan sebagai moderat, yaitu zat yang meningkatkan daya ikat antara kristal violet dengan dinding sel terluar bakteri. Asetan alkohol kemudian ditambahkan untuk melunturkan protein dan lipopolisakarida pada dinding sel terluar bakteri. Dinding sel bakteri Gram positif tidak akan luntur karena dinding terluarnya mengandung peptidoglikan.
Sedangkan dinding sel bakteri gram negatif akan luntur karena dinding terluarnya mengandung lipopolisakarida dan protein. Safranin kemudian ditambahkan sebagai zat warna tanding dan akan berikatan pada dinding sel terluar bakteri gram negatif. Safranin tidak dapat berikatan dengan dinding sel bakteri gram positif karena dinding selnya sudah mengandung kristal violet. Oleh karena itu, bakteri gram positif akan berwarna biru dan bakteri gram negatif akan berwarna merah setelah dilakukan pewarnaan gram. Pada pewarnaan spora, melasid green ditambahkan pada preparat yang telah ditutup dengan kertas saring. Perlu diketahui, spora bakteri hanya dihasilkan apabila bakteri terpapar dengan kondisi lingkungan ekstrim seperti panas yang tinggi. Spora pada bakteri berfungsi sebagai struktur pertahanan, sedangkan spora pada jamur berfungsi sebagai alat reproduksi. Oleh karena itu, preparat dipanaskan di atas water bath untuk menciptakan kondisi lingkungan ekstrim bagi bakteri untuk menghasilkan endospora. Setelah 5 menit, melasid green dicuci dan ditambahkan safranin. Melasid green akan berikatan pada endospora, sedangkan safranin akan berikatan dengan dinding sel bakteri. Zat warna yang digunakan dalam pewarnaan memiliki beberapa syarat, yaitu memiliki daya ikat yang kuat dengan dinding sel mikroorganisme, tidak merusak struktur mikroorganisme, tidak toksik terhadap mikroorganisme maupun manusia. Tidak semua bakteri dapat diwarnai dengan pewarnaan gram, karena sebagian bakteri memiliki struktur yang berbeda dengan bakteri gram positif dan gram negatif. Contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC yang hanya dapat diwarnai dengan teknik pewarnaan khusus untuk bakteri tahan asam. Perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk prosedur praktikum secara langsung dapat dilihat pada video yang akan ditampilkan selanjutnya. Sekian penjelasan mengenai praktikum pewarnaan dan pengamatan bakteri. Saya sebagai asisten PJ meminta maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun penyampaian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.